Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kelompok kami diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang materi osteoartritis. Kami dari kelompok 9. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Fauzi dengan nomor NIM 19405021146. Terus ada rekan saya Amalia Fajriawati nomor NIM 19405021136. Ada rekan saya lagi yaitu Siti Ainun Jariah 19405021157. Kasus pada kelompok kami yaitu seorang pasien laki-laki usia 55 tahun, penderita osteoartritis, datang ke rumah sakit menemui dokter untuk tindak lanjut penyakitnya. Sebelumnya, pasien telah diberikan resep dokter yang berisi parasetamol. Setelah obat habis, pasien tidak lagi memeriksakan kondisi penyakitnya dan meminum suplemen kondroitin sulfat selama 2 minggu. Akan tetapi, pasien merasakan gejala penyakitnya sampai saat ini. Pasien juga memiliki riwayat penyakit peptic ulcer. Dokter mengkehendaki penggantian obat untuk terapi pasien tersebut dan berdiskusi dengan apoteker untuk menentukan terapi pasien selanjutnya. Kasus nomor 1. Jelaskan secara ringkas mengenai penyakit osteoartritis dan mengapa penyakit ini harus mendapatkan terapi. Osteoartritis adalah penyakit degeneratif yang melibatkan kartilago, lapisan sendi, ligamen, dan tulang, sehingga dapat menyebabkan kekakuan sendi. Perjalanan penyakit biasanya lambat, namun dapat menyebabkan nyeri sendi hebat, hingga disabilitas berupa kegagalan gerak sendi. Gejala klinis yang ditimbulkan: nyeri sendi terutama saat beraktivitas dan berkurang saat istirahat. Kaku sendi pada pagi hari biasanya kurang dari 30 menit. Krepitasi, hambatan pergerakan sendi, pembesaran sendi, dan perubahan gaya berjalan. Faktor resiko pada osteoartritis bisa disebabkan karena obesitas, genetika, cedera pada persendian, beban sendi terlalu berat, dan faktor usia. Mengapa penyakit ini perlu mendapatkan terapi? Karena osteoartritis itu harus mendapatkan terapi. Jika tidak, maka akan mengganggu kualitas hidup pasien, sehingga aktivitas sehari-harinya akan terganggu dengan rasa nyeri yang dialami. Kondisi ini jika dibiarkan terus-menerus bisa mempengaruhi osteoartritis dan dapat berakibat kecacatan. Kasus nomor 2. Jelaskanlah secara ringkas tata laksana terapi penyakit ini. Tata laksana penyakit osteoartritis ini, saya ambil tata laksana untuk osteoartritis yang nyerinya pada pinggul dan lutut. Untuk first line-nya yaitu pakai obat oral yaitu parasetamol atau acetaminophen. Jika pasien tersebut kontraindikasi dengan acetaminophen, bisa dikasih dengan first line-nya yaitu pakai obat topikal NSAID
Terus pakai intraartikular kortikosteroid, contohnya triamcinolone, dan bisa menggunakan tramadol, bisa menggunakan oral NSAID jika tidak ada gangguan dengan peptic ulcer lainnya. Untuk second line-nya atau alternatif keduanya yaitu bisa menggunakan opioid analgesik, menggunakan duloxetin yaitu untuk hanya lutut. Terus yang selanjutnya yaitu intraartikular hyaluronan. Untuk kasus 3, apakah obat yang tepat direkomendasikan kepada dokter untuk pasien tersebut? Lakukanlah komunikasi dengan dokter untuk menetapkan obat dan regimen terapinya untuk pasien tersebut. Untuk percakapan pada kasus nomor 3 ini, antara dokter dan apoteker akan dibawakan oleh teman saya yaitu Amalia Fajriawati dan Siti Ainun Jariah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa benar ini dengan apoteker Amalia? Iya, benar saya sendiri apoteker Amalia sedang bertugas. Ada yang bisa saya bantu? Oh iya, gini Mbak, saya punya pasien. Nah, pasien tersebut menderita osteoartritis. Sebelumnya sudah mengkonsumsi paracetamol dan sudah habis. Kemudian pasien tersebut mengkonsumsi chondroitin sulfat selama 2 minggu. Akan tetapi pasien itu tidak mengalami perbaikan gejala. Nah, pasien juga mempunyai riwayat peptic ulcer. Kira-kira rekomendasi apa ya Mbak yang tepat untuk pasien tersebut? Bagaimana jika saya rekomendasikan menggunakan Selexosip aja dok? Kemudian nanti dikombinasi dengan analgesik topikal itu pakai capsaicin untuk meminimalkan penyembuhan pasiennya dok. Bagaimana? Oh gitu. Kenapa nggak pakai prednison aja, Mbak? Ini saya baca dari literaturnya ya dok. Obat untuk pasien osteoartritis yang punya riwayat peptic ulcer itu bisa diberikan Selexosip dok, karena obat itu juga selektif ke siklooksigenase 2 sehingga Selexosip ini aman untuk pasien yang mempunyai riwayat peptic ulcer dok. Oh begitu. Oh ya udah Mbak, pakai obat itu aja. Makasih ya Mbak. Ya, sama-sama dok. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya saya Siti Ainun Jariah akan menjelaskan mekanisme aksi obat yang akan saya rekomendasikan, yaitu yang pertama adalah Celecoxib. Mekanisme dari obat tersebut adalah menghambat enzim siklooksigenase atau COX2 dan tidak mempengaruhi COX1, sehingga mengurangi pembentukan sintesis prostaglandin. Enzim COX2 bertanggung jawab atas produksi utama prostaglandin yang menyebabkan nyeri pada artritis. Kemudian, obat selanjutnya adalah capsaicin topikal. Mekanisme dari obat tersebut adalah capsaicin yang terkandung dalam cabai efektif mengurangi rasa nyeri dengan cara menghilangkan substans P atau mediator neuropeptid untuk nyeri dari syaraf sensorik neuron di tulang belakang, sehingga transmisi rasa nyeri berkurang. Kemudian selanjutnya adalah penyerahan obat kepada pasien dan informasi obat yang akan dijelaskan oleh apoteker kepada pasien. Permisi Mbak, mau menebus obat Mbak. Oh iya Bu, silakan duduk dulu. Oh iya, terima kasih. Iya. Ini resepnya Mbak. Oh iya, saya terima ya Bu. Atas nama Bapak Yoga. Oh iya betul Ya, Mbak. saya cek dulu ya Bu. Ini atas nama Bapak Yoga, umur 55 tahun, alamatnya Jalan Menoreh Tengah,
8 nomor 16 Sampangan Gajah Mungkur Semarang. Betul, Bu? Oh iya betul Mbak. Ya, tadi ketika bertemu dokternya bapaknya sudah dikasih tahu sakitnya apa, Bu? Tadi dokter itu nggak bilang sakit apa-apa Mbak, tapi suami saya itu keluhannya ini lututnya itu sakit terus bengkak gitu Mbak. Saya juga kurang paham itu sakitnya apa. Sebelumnya Bapak punya alergi obat, Bu? Tidak ada itu Mbak, tidak ada alergi obat apa-apa. Untuk saat ini bapaknya terasa nyeri di perut tidak, Bu? Kalau sekarang itu enggak ada keluhan sakit perut Mbak, tapi dulu itu punya riwayat sakit lambung. Oh, iya. Kalau gitu saya ambilkan obatnya dulu ya, Bu, sebentar. Oh iya Mbak, silakan. Iya. Ini saya serahkan, ada 2 macam obat. Saya jelaskan dulu. Ini di sini ada Celebrex, obat minumnya, lalu ada obat olesnya, ini krim, Bu. Nah, untuk Celebrex ini digunakan 1 kali sehari ya, Bu, pada pagi hari sesudah makan. Nah, di sini ada krimnya, nanti dioleskan 4 kali sehari, itu dioleskan di bagian sendi yang sakit ya, Bu. Oh iya Mbak. Jika sudah jelas, apa boleh diulang lagi, Bu? Oh iya, ini obatnya ada 2 macam ya Mbak. Ya. Yang satu ini namanya Celebrex. Ya. Minumnya tadi sehari 1 kali, waktu pagi hari ya Mbak Ya, Bu. sesudah makan. Oh iya, terus yang satunya ini ada krim namanya capsaicin. Ya, Bu, betul. Oh, ini terus pakainya tadi sehari bisa 4 kali dioleskan di bagian sendi yang sakit ya Mbak? Ya, Bu, betul. Oh iya. Ya. Ya Mbak, sudah jelas. Kalau boleh tahu bapaknya kerja apa ya, Bu? Ini Mbak kayak dijaga di toko material gitu. Oh, begitu. Kalau bisa bapaknya diberitahu agar tidak kerja yang keras-keras dulu ya, Bu. Oh iya Mbak, nanti saya sampaikan ke Bapak. Nah, selain minum obat, biar sendinya nggak sakit, itu bisa dilatih untuk jalan pagi, Bu. Keliling komplek gitu sebentar aja. Nah, jika nanti masih ada keluhan, bapaknya bisa kembali lagi ke sini, dicek lagi ya, Bu. Oh iya Mbak, baik. Iya. Mungkin itu aja, Bu. Nih, semoga bapaknya cepat sembuh ya, Bu. Oh iya, terima kasih ya Iya, Mbak. sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Fejriawati akan melanjutkan penjelasan untuk parameter klinik dan parameter laboratorium yang akan dipantau untuk melihat efek terapi obat dan efek samping obat beserta rencana tindak lanjut yang akan diberikan. Yang pertama di sini ada pemantauan pada pasien setelah terapi, apakah ada perubahan kondisi atau tidak pada pasien tersebut. Yang kedua, melihat apakah nyeri dan kekakuan pada sendi pasien itu berkurang. Yang ketiga, melihat apakah pasien sudah bisa beraktivitas kembali normal atau belum. Dan yang terakhir, dilakukan pemantauan pada pasien setelah pengobatan, apakah timbul rasa nyeri pada lambung atau tidak. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.